Oke, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan di analisis komparatif ya. Analisis komparatif kali ini adalah analisis UJT, di mana analisis komparasi itu untuk mengetahui atau digunakan untuk mengetahui antar dua variabel data atau lebih, perbedaan antar dua variabel data atau lebih. Kemudian di dalam UJT kali ini digunakan dalam penelitian dengan desain satu faktor, dua sampel. Yang dimaksud satu faktor adalah hanya ada satu faktor yang terdapat dalam subjek penelitian atau sebagai objek oleh peneliti, dan dua sampel berarti ada dua kelompok yang dibandingkan. Jadi satu faktor itu faktor apa sih yang mempengaruhi daripada sampel Anda gitu ya. Bisa saja sampel yang berkorelasi, bisa saja sampel yang tidak berkorelasi. Sampel yang berkorelasi disebut dengan paired sample t-test, sampel yang tidak berkorelasi disebut dengan independent sample t-test. Simbol daripada tes T adalah T, atau uji T itu adalah T ya, T hitung. Tuh. Oke, saya lanjutkan kriteria pengujiannya ini ya. Bila T 0, T yang kita hitung ya, T hitung gitu ya, itu lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, berarti ada perbedaan. Tetapi jika T0 nya itu kurang dari T tabel, maka H0 diterima, tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini adalah rumusnya, dan S kuadrat itu adalah standar deviasi, rumus standar deviasi. Oke ya. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan menyampaikan dengan analisa SPSS. Pengujian pertama gitu ya, tes T untuk sampel yang berkorelasi ya. Sampel berkorelasi itu adalah dari nilai atau skor kedua sampel ini diambil dari subjek yang sama. Jadi Anda mau meneliti hanya satu kelas, jadi satu subjek ya, satu sampel itu dikasih perlakuan yang berbeda. Contohnya saya kasih contoh ini. Dilakukan sebuah pengujian untuk mengetahui kemampuan speaking setelah melakukan kursus gitu ya. Apakah ada perbedaan hasil belajar setelah diadakannya kursus? Nah, ini adalah data. Yang pertama, kita harus mengacu pada sebelum kursus itu nilainya berapa. Kemudian setelah kita kasih perlakuan adanya kursus, nilainya sekian. Maka adakah perbedaan dari dua perlakuan tersebut gitu ya. Satu perlakuan yakni sebelum kita kasih perlakuan, dan setelah kursus gitu kita kasih perlakuan. Nah, ini adalah datanya. Saya langsung ke SPSS ya. Kita bisa copy dulu nih, copy dulu di SPSS. Ya, saya copy dulu aja ke sini. Jadi kalau ke SPSS dari PPT itu enggak bisa. Nah, saya langsung ke sini, buka di SPSS ya. Buka awal harus punya data baru. Nah, pembukaan awal datanya pasti baru kayak gini nih. Nah, ingat ya, ini Anda sudah memakai SPSS sudah kesekian kali, jadi jangan sampai salah input datanya di variabel ya, data view. Nah, kita pastekan ke sini. Nah, ini variabel view-nya. Nah, ini dikasih tadi, ini sebelum perlakuan ya, nilai sebelum, yang ini nilai sesudah ya, nilai sesudah. Kita bisa decrease desimalnya, kita nolkan. Nah, ingat data kita sudah benar semua ya, ini numerik, jadi tidak perlu diubah ya. Ini saya klik di data view untuk menampilkan datanya. Nah, seperti ini. Ini untuk paired sample t-test ya, satu subjek
satu subjek, tapi kita ingin mengetahui antara sebelum perlakuan sama sesudah perlakuan, namanya paired sample t-test. Nah, biasanya di dalam penelitian itu ada desain penelitian yang menggunakan one sample t-test gitu ya. One sample berarti subjeknya satu kelompok gitu ya, tidak ada grup kontrol ataukah grup eksperimen. Nah, biasanya gitu, ini hanya satu sampel. Ingat, nanti ada hubungannya dengan metode penelitian. Analyze, compare mean ke paired sample t-test. Nah, pasti kalau sampel t-test, ingat ya, bentuknya kayak gini. Sebelum kita pindahkan ke variabel 1, sesudah kita pindahkan ke variabel 2-nya gitu ya. Pindahkan satu-satu. Option, oke, continue aja kalau sudah seperti ini, bootstrapnya nggak usah. Kemudian kita tinggal oke. Nah, ini adalah paired sample t-testnya. Nah, ini ya, ini muncul. Nah, ini muncul paired sample t-test, kemudian saya copy ke PPT. Jadi jangan langsung copy di PPT, tidak bisa. Ini saya copy dulu tadi di Excel, baru ke PPT. Untuk nanti menuliskan ringkasan di setiap soal bisa langsung di copy paste di Word gitu ya. Tapi ini hasilnya tadi. Nah, kolom-kolom ini Anda harus perhatikan, ini interpretasi di bawahnya. Output pertama paired sample t-test itu menampilkan hasil analisis perbandingan dengan menggunakan testi atau t-test. Mean itu nilai rata-rata. Ini maaf, ini yang sebelum metode Creati tadi, belum saya ubah. Sebelum yang ini, standar deviasinya sekian. Nah, yang paling penting itu ada di interpretasi data yang saya kasih tanda merah ini. Nah, itu interpretasinya. Nah, dari interpretasi itu, nah, kita lihat hasil ini. Anda hanya mengambil data yakni T ini ya, T 4,011, DF9 signifikannya 0,003. Itu data yang kita ambil untuk menginterpretasikan dari data yang sudah kita analisis tadi gitu ya. Jadi hasilnya adalah ya, T yang kita hitung itu sebesar 4,011. Nah, kita cari tabelnya, tabel dengan DF9. DF9 itu dari mana? DF9 N-1. N kita itu orang yang kita teliti ada 10, di minus 1 jadi 9. Nah, kalau kita bingung, kita bisa lihat langsung di output SPSS. Di situ sudah ada DF-nya 9 gitu. Kita cari di tabel T ya. Saya tunjukkan tabel T, nanti bisa di-search sendiri di internet, cari aja tabel T gitu ya. Tabel T kalau bisa dalam bentuk PDF biar mudah untuk dibaca. Nah, kita nyari yang di sini DK-nya ini kita cari 9 ya. 9 habis itu 9 tarik yang 0,05 ini. Alfa untuk uji dua pihak, to Tailed 0,05 kita tarik ke bawah sampai tadi ya 9. Nah, ini 2,262 ya. Di sini ya 2,262. Oke, saya lanjut ke sini. Nah, ini T tabelnya 2,262 ya. Tadi yang sudah saya tunjukkan, nanti bisa dicari sendiri di internet. Itu menunjukkan bahwa karena lebih besar yang kita hitung ini 4,011 itu lebih besar dari 2,262, maka H0-nya ditolak. Kalau ditolak, kita baca ya, baca rumusan hipotesisnya. Rumusan hipotesis sama dengan yang kemarin di analisis regresi. H0-nya apa, HA-nya apa gitu. Jadi di sini bisa kita tuliskan dulu sebenarnya H0 dan HA-nya. Nah,
H0-nya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah kursus, jadi perlakuannya sama. Artinya adalah kalau H0 di kita terima itu maksudnya walaupun pembelajaran itu dikasih kursus tetap aja nilainya sekian gitu ya. Tetapi kalau asumsinya HA yang kita terima itu adalah ada perbedaan yang signifikan antara sebelum kursus dengan perlakuan setelah kursus. Jadi untuk hasil analisis ini menunjukkan H0 kita ditolak. H0 itu ditolak ya, harapan palsunya ditolak, yang tidak ada perbedaan untuk kita tolak, maka HA-nya kita terima. Jadi di HA terima itu artinya adalah ada perbedaan yang signifikan antara perlakuan sebelum dengan sesudah kursus Speak English misalkan. Jadi seorang guru itu ngasih perlakuan pada muridnya setelah kita kasih kursus, oh ternyata dia ada perbedaan yang sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan uji independen, uji paired sample t-test. Oke ya. Satu lagi bisa kita gunakan signifikan. Jika signifikansinya 0,003 kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kita bisa menyimpulkan pakai t-tabel, bisa menyimpulkan pakai signifikan. Kalau signifikan itu dilihatnya dari sini nih. Oke, itu ya. Kita lanjutkan lagi untuk independent sample t-test.